Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak keras enggak apa-apa. Teman-teman hidup kan? Saya juga hidup. Kira-kira tahu nggak? Kira-kira prinsip-prinsip hidup yang penting buat para teman-teman ini apa aja? Ayo kita dengerin yuk. Nih Pak Jan, orang nanya biasanya suka bingung. Pasti gara-gara kalau dia bingung nggak punya prinsip. Gitu ya. Mau hidup dimanapun, di negara manapun dia pasti akan bingung kalau nggak punya prinsip. Nah ini kira-kira prinsip yang paling penting dalam hidupnya Pak Jan apa? Jadi gini, ini kan tadi baru kita acara nih. Jadi kalau orang bingung ketika hidup, tentunya nggak punya prinsip ya. Prinsip itu kan biasanya prinsip itu kan apa ya? Pegangan ya, pegangan Nilai atau yang apa? dipegang. Nilai yang dipegang. Jadi salah satu prinsip itu yang perlu kita pegang bersama yang saya ingin sharingkan itu satu, bahwa hidup itu ya sudah nilai bagaimana kita berarti ini gitu Pak. Artinya prinsip hidupnya kalau kita bingung nggak bingung ya bagaimana semua aktivitasnya berarti buat orang lain gitu. Nah, yang kedua sebenarnya prinsip supaya kita nggak bingung bahwa kita tahu tadi esensi tujuan kita hidup atau diciptakan di dunia untuk ngapain. Nah itu Itu ngapain sebenarnya. kira-kira? Ya tentunya kita bagaimana, karena kita ada yang menciptakan, tentunya kita bagaimana mengabdi dan ya mengabdi pada yang mencipta kita seperti itu. Sehingga kita ngapainlah aja di dunia ini kalau semuanya ingat bahwa tujuan hidupnya kita dalam rangka itu tentunya kalau Ngapain kita bingung ya? ngalor ngidul dan segala macam ya nggak usah bingung. Memang sudah ya kita on the tracknya ke sana. Tahu ngalor ngidul. gitu ya. Orang Madura ini bilang ngalur Ngalor ngidul. Nggak usah ngalor ngidul, yang penting tujuannya ya. Kalau nanti agak melenceng dikit ya kembali ke tujuan lagi. Itu ya maksudnya. Kalau Ya. kalau saya Iya, beda-beda makanya. ya. gini, kita sambil ngopi dulu, Ada yang bilang gini, yang di sini untuk yang di sana, yang di sana karena yang di sini, yang di sini untuk yang di sana ya karena yang di sini. Ini dalam banget. Nah, ya maksudnya memang ada orientasi hidup, ada tujuan yang hendak dicapai. Yaitu ya yang di sana. Kalau yang di sini untuk di sana, yang di sini untuk yang di di sana sana untuk di sini. karena yang di sini. Gimana itu Kalau sebenarnya? ada kan begini, ibarat satu apa namanya, ada gambaran satu titik, kemudian di situ di sebelahnya satu titik bundar itu, di situ ada anak panah. Nah, anak panah ada panjang, kemudian anak panah. Ya, yang satu titik ini ibarat yang di sini. Sedangkan yang anak panah itu, walaupun anak panah itu tandanya apa? Itu adalah tandanya tak terbatas sebenarnya. Ya. Menuju kepada yang nggak batas. Iya, itu adalah suatu penunjuk jalan. Tapi itu andai pun diperpanjang lagi panahnya itu, tapi kalau di situ masih ada anak panahnya itu masih bisa diperpanjang, masih diperpanjang. Dan sampai kapanpun, sampai dari sini kemana, Surabaya kemana, tetap itu anak panah itu tetap seperti itu. Artinya tidak terbatas. Nah, Jadi yang gimana intinya ini ya? Intinya Ini kayaknya yang di baru satu ini, titik baru ini bagi saya. Intinya gimana ini? yang di satu titik itu untuk yang tak terbatas itu. Makanya yang di sini, yang di dunia ini ya untuk yang di sana yang tak terbatas. Di sana itu itu apa? Akhirat tentunya. Oh, seperti itu ya. Nah, itulah ya hidup itu kalau kan kita percayanya kan memang begitu ya. Di dunia ya kan nanti kelak akan kembali ke sana. Nah, bagaimana esensinya dalam mengarungi itu? Nah, itu kan yang perlu ditanyakan. Saya yang paling saya pengen ada tol istilahnya. Tol ya. Ada Jalan tol, pintas atau jalan cepat gitu ya? ada tol, ada cepat, ada yang manfaatnya mengalir. Nah, maka di situ adalah jariah yang harus perbanyak kita lakukan. Investasi Investasi ya. Jadi ini ya, harus investasi. jadi Ya, ngomong tentang hidup bisnis juga itu. ngomong investasi ya. Investasi yang gimana ini? bisnis akhirat yang paling bagus itu ya bisnis investasi. Iya, investasi akhirat itu ya itu sangat penting.
Cuman kan ada 3 pilihannya, sudah dikasih pilihan itu. Yang pertama, Saya ya punya anak yang soleh. Yang kedua itu apalagi Dekat ceria. sedekah jariah. Yang ketiga adalah ilmu yang itu yang memang perlu kita ya. Kalau saya ngajarkan matematika pada orang termasuk ilmu bermanfaat nggak? Ya itu ilmu yang bermanfaat. Artinya Apalagi dari sebenarnya seorang itu ilmu dunia atau ilmu akhirat, kan ada 2 ya. Ngajarkan ilmu dunia, apakah itu terhitung sebagai ilmu bermanfaat ataukah mengajarkan ilmu agama yang notabene adalah untuk akhirat itu terhitung baru terhitung sebagai ilmu untuk bermanfaat. Nah ini kadang kita memaknai ilmu itu kadang apa namanya? ada yang dunia, ada yang akhirat gitu itu ya. Kadang Padahal ilmu itu anu, sebenarnya gimana itu? ya. Coba. Padahal ilmu itu Al-Quran pun ya, agama pun ketika di situ adalah untuk semata-mata ke dunia, itu justru hal yang tidak boleh. Ya itu namanya memperalat misalnya dari sisi agama Untuk kepentingan dunia. kepentingan. Padahal ilmu itu sebenarnya ya bisa untuk akhirat. Ini yang tidak bisa kita kisah-kisah. Bertani. Ya. Kita bertani, cocok tanam. Hasil dari itu kita sedekahkan, kita bangun untuk masjid, kita bangun untuk pesantren, dapat akhiratnya. Nah, saya pernah dengar juga ada siapa harta tidak bisa dibawa mati, bisa memang sedekahkan, jariahkan, mengalir itu Pak. Itu dibawa mati ya. Tapi menarik tadi sebenarnya ketika bahas bahwa kalau saya ngajarkan matematika ini termasuk amal jariah nggak, termasuk Ilmu bermanfaat. ilmu bermanfaat nggak? Karena ada istilahnya ilmu dunia, ilmu akhirat. Sebenarnya ini sebenarnya yang masih mengkotak-kotakan ilmu ini sebenarnya. Sebenarnya padahal kalau kita belajar bersama itu bahwa ilmu itu sumbernya dari mana dulu? Kalau bicara matematika di Al-Qur'an ada matematika. Dan bahkan detail berkenaan dengan pembagian waris di sana. Yusikumullahu fi auladikum, maksudnya apa ya? Ya pokoknya seperti itu orang-orang. Yusikumullahu fi auladikum, memang detail itu. Itu jelas-jelas itu tentang matematika. Tapi kalau banyak masih di kalangan kita memang mengkotak-kotak, oh ilmu matematika ini ilmu kayaknya dunia aja. Yang kita pelajari ini sebenarnya salah juga. Karena pada hakikatnya ilmu ini ilmu dari Tuhan untuk kepentingan umatnya. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan manusia dunia ini. Coba bayangkan kalau nggak ada matematika, mungkin lampu ini juga nggak ketemu ya kan? Atau kita harus ngukur kan semuanya ada kurangnya. Kayak ada sholat itu 5, kan itu matematika itu 5, angka 5 rakaat, ada 4 rakaat, 3 rakaat itu kan angka matematika itu ya. Jadi itu yang bagaimana kita nggak mempersempit arti matematika itu sendiri sehingga kayak oh ini ilmu dunia, padahal ini semuanya ya ilmunya Allah semuanya, intinya kan gitu. Nggak ada ilmunya oh ini ilmu jin, semuanya kan ilmunya ya dari Allah. Nggak mungkin itu yang perlu kita apa ya masyarakatkan lah supaya nggak kena kotak mungkin itu Terano memang polanya itu memang ya kita itu kadang itu memang secara tidak sadar kayak terbagi sendiri. Polarisasi Iya, pemahaman gitu ya. karena memang itu kan pemisahan antara kehidupan dunia dan akhirat kan, yaitu dan dunia dengan agama. Ya. Itu kan awalnya itu ya dari sisi itu. Oh kalau dunia ya sudah kerjakan yang ini, orang para cendekiawan itu yang tadi saya jelaskan itu. Kalau soal agama ya sudah di masjid-masjid. Maka ilmu yang di masjid adalah ilmu agama. Ilmu pemerintahan, ilmu ekonomi, ilmu dunia. Ilmu dunia. Nah, itu yang terdoktrin gitu, itulah sekuler itu. Berarti harus diapain ini supaya nggak terjadi kayak gitu. Ya, kita memahami ilmu itu adalah dari ya maha punya ilmu itu sudah dari Allah. Cuman tergantung kepada apa ini kita menggunakan ini ilmu ini. Pisau itu bisa menjadi suatu kebaikan, bisa juga jadi suatu keburukan. Nah, jadi dari mana itu pisau? Dari Allah semuanya gitu aja. Tumbuh-tumbuhan kayu-kayu adalah dari Allah. Ini bisa kita mukul apa misalnya? Bisa untuk membangun rumah ya juga bisa ya, gitu. Jadi kalau kembali kepada topik tadi bahwa kita harus memahami esensi hidup ini tadi ya, bagaimana ambil investasi, bagaimana tadi banyak amal supaya
tetap ada tujuan hidup. Sebenarnya kesimpulannya gimana kita supaya di dunia ini kita nggak bingung lah menurut Pak Ya, Adi, tadi ya. yang menarik tadi kan, kita di sini untuk yang di sana itu sudah jadi prinsip yang luar biasa. Artinya orang nggak bakal bingung bahwa apa yang aku lakukan berdampak untuk di sana enggak. Kalau enggak ya nggak usah dilakukan sebenarnya. Kenapa? Karena serepot-repotnya kita melakukan sesuatu kalau kemudian tidak berdampak nanti di sana ya kan percuma. Karena kita menujunya ke sana. Ya. Dan di sana